7 kemarin ya teman-teman. Pin ini tuh baru dateng gitu. Aku semalam itu sempat ngecek di tanggal 20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, tapi aku nggak bersih-bersih rumah. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang perjalanan aku selama nge-YouTube selama 10 bulan. Jadi sini aku akan menceritakan dari awal sampai akhir, sampai aku mendapatkan pin Google AdSense seperti ini. Untuk kalian yang ingin tahu perjalanan YouTube aku dan kalian yang penasaran, stay tune terus ya, jangan di skip-skip. Ini aku mau menceritakan dulu awal pertama aku nge-YouTube. Nah, pertama nge-YouTube tuh aku cuman coba-coba ya teman-teman. Awalnya tuh di bulan Januari yang lalu kayaknya ya, di bulan Januari yang lalu tuh aku coba-coba untuk nge-YouTube. Karena aku tertarik sama channel YouTube-nya Marissa Handayani. Aku ngefans banget sama beliau karena inspirasi banget di channel YouTube-nya. Cuman aku tuh nyoba satu kali upload dan ternyata tuh kayak aku lihat jelek banget gitu. Jadi aku hapus lagi. Terus aku bikin lagi, terus aku bikin dan aku upload, terus aku share ke Facebook. Nah, ternyata aku share di Facebook tuh kan banyak banget tuh saudara dan teman-teman tetangga aku di sini. Mereka tuh kayak ngejek aku gitu, kayak nggak ngasih respon baik gitu ya, kayak gimana gitu. Jadi aku tuh kayak ilfeel dan langsung semangat aku turun. Jadi aku tuh nggak mau lagi ngelanjutin untuk nge-YouTube. Aku tuh udah sempat bikin video tuh kalau nggak salah 2 atau 3 video. Nah dari situ tuh aku langsung down, langsung nggak mau lagi untuk bikin video. Terus aku tuh kayak semangat lagi bikin video di bulan ke berapa ya, di bulan ketiga kayaknya ya, di bulan ketiga aku semangat lagi bikin video karena aku lihat vlognya Bunda Twin dan Mama Shiva Momondol. Nah di sini di vlog mereka tuh sederhana banget gitu dan aku tuh kayak wah ini sederhana tapi bisa gajian, karena kan mereka udah sharing tentang gajian, tentang YouTube, dan aku tuh baru tahu kalau di situ tuh bisa gajian, di YouTube bisa gajian. Aku pikir di YouTube tuh kayak hanya dapat endorse gitu, ternyata ada gajinya dari AdSense. Nah dari situ tuh aku semangat lagi dan aku mencoba untuk bikin video lagi. Di situ aku masih dapat kucilan dari beberapa orang, tapi aku tuh kayak ya udah lanjutin aja gitu. Nah di situ juga aku dapat temen sefrekuensi dengan aku. Mereka tuh juga youtuber pemula. Nah dari situ aku tuh kayak selalu sharing sama mereka, selalu berbagi informasi, selalu curhat gitu. Sekarang tuh kayak aku curhat gini-gini tuh ada yang bantu support dan semangat gitu, walaupun dari pihak terdekat aku nggak ada yang support gitu. Jadi aku tuh kayak semangat terus gitu. Nah aku tuh berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu tuh susah banget ya teman-teman, gak gampang. Itu tuh banyak banget ujiannya, banyak banget itu kayak rintangannya. Jatuh bangun tuh pasti ada. Aku tuh dapat viewers 100 aja tuh udah seneng banget ya di awal-awal itu. Nah aku sempet down juga karena memang jam tayang aku tuh naiknya dikit-dikit doang gitu, cuman 1 jam 2 jam, cuman kadang bahkan cuman setengah jam mungkin ya, kadang 2 hari tuh nggak naik gitu. Jadi aku tuh kayak ya udah deh, aku jalanin aja gitu, aku ikhlas aja deh, pokoknya yang penting aku di sini banyak temen dan banyak banget perubahan positif yang aku dapat setelah aku ke YouTube. Yang pertama aku lebih produktif, yang kedua aku punya banyak teman, dan yang ketiga tuh kayak kalau kita berdoa gitu di dubbing kita tuh banyak banget yang ngaminin. Nah dari situ tuh aku semangat. Komentar juga hari itu cuma 1-5 orang aja. Terus aku mencoba lagi. Di bulan ke-5 aku fokus nge-YouTube. Ternyata subscriber aku dan viewers aku tuh melejit ya teman-teman. Melejitnya tuh bukan kayak yang langsung meledak gitu, bukan, tapi pelan-pelan.
itu berkat aku renovasi dapur. Nah, aku tuh punya inisiatif dan punya tabungan. Aku bilang sama Pak suami, lihat YouTuber yang lain tuh dapurnya tuh cantik-cantik banget, karena kebanyakan aku bikin video tuh di dapur. Jadi aku bilang, aku pengen punya dapur yang sederhana tapi cantik tapi rapi, aku bilang sama Pak suami aku. Terus kata Pak suami, ya udah nanti kita bikin dengan model kesederhanaan, dan kebetulan kami punya banyak barang bekas. Kalau kalian pengen tahu vlognya tentang aku renovasi dapur tuh dari hasil uang barang bekas, kalian bisa scroll video aku ke bawah. Di situ banyak banget deh. Pokoknya dari awal aku YouTube tuh dapur aku tuh biasa aja, jelek malah ya. Tapi sekarang tuh bisa cantik dekat itu. Pokoknya kalian tuh harus tonton. Dan waktu pertama YouTube tuh aku bikin down tuh HP cuma satu, sering dibawa Pak suami juga untuk kerja. Jadi aku tuh kayak payah ya untuk bikin video. Dari situ Pak suami mendukung, dan akhirnya kami beli satu handphone lagi khusus untuk aku bikin video. Nah, dari situ aku semangat lagi karena suami dan anak-anak aku tuh dukung banget gitu. Jadi aku tuh kayak jadi semangat, nambahin semangat ya teman-teman. Nah, terus setelah video aku melejit di aku yang makeover dapur, dari situlah video aku terus melejit ya teman-teman. Terus viewersnya itu bagus terus, subscriber aku juga cepet banget naiknya. Nah, di situ tuh udah mau mencapai 1000 subscriber ya. Cuman jam tayangnya itu cukup lama. Makanya aku tuh terus upload video tuh, usahain setiap hari. Untuk kalian yang ingin cepat mendapatkan subscriber dan jam tayang tuh harus rajin upload setiap hari dengan durasi yang minimal 12 menit atau 15 menit. Aku tuh durasi aku panjang-panjang ya, cuman dengan cara itu aku tuh bisa dapat segera mencapai 4000 jam tayang. Nah, terus setelah aku mendapatkan 1000 subscriber itu di bulan 10 ya, di bulan 10 aku udah mendapatkan 1000 subscriber, dan di situ aku senang banget. Aku tuh kayak tertantang lagi untuk cepet-cepet mendapatkan 4000 subscribernya. Dan alhamdulillahnya di bulan 11 aku udah mendapatkan 4000 jam tayang. Di 1000 jam tayang itu aku masih 7 bulan konsisten ya teman-teman. Pokoknya 7 bulan konsisten aku udah mendapatkan 1000 jam tayang dan 4000 subscriber. Gimana ya? Salah balik. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di situ aku mengajukan monetisasi. Itu tuh jantung aku berdebar-debar ya teman-teman saat aku tuh mengajukan monetisasi, karena aku takut banget kalau ada video aku tuh yang bikin aku gagal untuk monetisasi. Nah, setelah aku monetisasi, aku tuh diterimanya di bulan 11 ya. Di bulan 11 tuh aku udah monetisasi, dan aku menunggu selama 4 hari. Selama 4 hari ini tuh aku nggak selera makan, nggak selera minum, mager, hati aku gelisah, nggak bisa tidur. Pokoknya aku tuh stres banget ya teman-teman mikirin aku diterima apa enggak. Dan ternyata di pagi-paginya aku ngecek email, aku di 11 Agustus ya, di 11 November ngajukan monet, dan di tanggal 15 aku cek ternyata aku tuh udah diterima menjadi partner YouTube. Seneng banget kan? Tapi perjuangan aku nggak sampai di situ ya teman-teman. Aku harus ngumpulin $10 pertama untuk mendapatkan PIN Google AdSense. Pada saat itu aku udah verifikasi identitas, udah masukkan nomor rekening, udah verifikasi alamat. Pokoknya aku udah siapin semua, udah bikin pajak Amerika. Pokoknya semua tuh udah aku selesaikan. Aku tinggal nunggu PIN ini aja gitu. Ternyata PIN ini tuh jalan-jalannya jauh banget ya teman-teman, lama banget. Aku sambil ngajukan 2 kali. Dan ternyata tuh pas di tanggal 1 ini di lupa aku ya Allah. Tanggal 27 kemarin ya teman-teman. PIN ini tuh baru dateng gitu. Aku semalam itu sempat ngecek di tanggal 25 ini datangnya. Di tanggal 23 aku sempat ngecek ke kantor pos, kata Pak Posnya tuh belum dateng. Aku kecewa dong, karena dari tempat aku ke kantor pos itu jauh banget, sampai setengah jam perjalanan kalau nggak macet. Nah, aku tuh kecewa, tapi Pak suami kasih sabar, dan mungkin
pinnya tuh masih di jalan gitu. Aku udah ngajuin 2 pin, aku udah nunggu 2 bulan. Aku mendapatkan $10 pertama itu di akhir bulan 11 ya teman-teman. Di akhir bulan 11 aku udah mendapatkan $10. Nah sekarang aku tadi sudah mencapai $10 dan pin aku udah sampai. Sekarang target aku adalah $100. Jadi setiap youtuber itu punya rintangan ya teman-teman. Bukan berarti udah monetisasi udah lancar, enggak ya. Kita tuh masih punya banyak rintangan. Seperti aku sekarang, aku mendapatkan rintangan kalau views aku turun gitu. Jadi selama bulan 1 ini views aku turun dan aku tuh sedikit down dan sedikit kecewa. Tapi kata teman-teman aku nggak boleh karena YouTube itu masih dalam riset. Mungkin lagi menguji kesabaran para YouTuber, mana yang berjuang, mana yang sungguh-sungguh berjuang, dialah yang akan menang. Nah, jadi untuk kalian yang semangat ya untuk mencapai 1K dan 4K-nya, kita di sini sama-sama berjuang. Pokoknya kalian pasti bisa, orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti aku yang banyak banget mengalami rintangan dari mulai cacian, hinaan, dari mulai dijauhi, pokoknya banyak banget deh. Dari mulai diceritai, aku tulah yang menelan pahitnya. Tapi aku bisa membuktikan kalau aku bisa mencapai di titik ini. Aku tahu kalian pasti lagi berjuang untuk mencapai titik seperti aku. Tapi di sini aku banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena memang di sini tuh ada campur tangan Allah dan bantuan dari suami dan anak-anak aku, serta doa dari mama dan papa aku. Nah, di sini aku juga pengen banget kasih kalian tuh semangat. Kalau misalnya kalian tuh belum mencapai 1K dan 4K, kalian tuh harus semangat untuk memperbaiki video kalian, untuk bisa konsisten. Kunci di YouTube itu adalah konsisten ya teman-teman. Kita tuh nggak bakalan pernah bisa mendapatkan 1K dan 4K kalau kita tuh nggak konsisten. Nah, jadi kalian tuh harus konsisten. Terus kalian tuh harus bisa menentukan tema yang kalian pilih. Usahakan kalau kalian ingin buat YouTube tuh temanya tuh satu tema aja, jangan dicampur-campur. Karena kita bukan artis. Agar algoritma YouTube itu bisa membaca channel kalian tuh arahnya kemana. Ini tuh harus pilih satu tema yang memang betul-betul kalian sukai, yang betul-betul menjadi hobi kalian, seperti memasak, jadi membersihkan rumah, tutorial, atau kalian ingin menjadi pemake up, kalau kalian bisa make up, atau kalian bikin tutorial seperti sharing-sharing tentang yang viral-viral, atau kalian bisa tentang ilmu pengetahuan tentang pelajaran, bahasa mungkin ya. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kalian nggak mampu untuk masak-masak, kalian skip dulu, kalian cari yang bagian mana gitu. Pokoknya kalian harus tentuin temanya dan kalian harus bikin video itu terus gitu, dengan hal yang menarik dan mudah dimengerti. Nah, aku memilih tema IRT karena memang itu adalah hobinya aku dan memang itu pekerjaan aku di rumah. Jadi sambil aku bekerja di rumah, sambil aku nge-YouTube, jadi aku kayak sambil menyelam, aku minum air gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak sekaligus gitu. Jadi aku makanya memilih konten IRT. Untuk kalian yang masih mulai dan masih berpikir-pikir, dicoba aja dulu dan dipraktekin aja dulu. Pasti nanti kalau kalian udah bisa akan terbiasa, karena ala bisa jadi terbiasa. Aku dulu juga nggak bisa dubbing, aku dulu juga nggak bisa edit video, aku juga dulu nggak berani ngomong di depan kamera. Tapi karena aku udah biasa, jadi aku sekarang tuh udah berani, udah nggak kaget dan jauh lebih pede. Pokoknya kalian tuh pede aja deh sama apa, sederhana aja, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dibuat-buat. Pokoknya tampilkan apa adanya diri kalian yang bisa kalian lakukan semaksimal mungkin. Nah, untuk kalian juga kalau yang ingin bikin video, kalian jangan lupa untuk tulis kata kunci yang betul-betul sesuai dengan video kalian. Nah, agar bisa direkomendasikan oleh YouTube, kalian tuh harus menentukan kata kunci yang sesuai. Misalnya, kayak aku IRT, kalian tulis di deskripsi itu harusnya tips membersihkan rumah, atau tips membagi waktu,
atau cara membersihkan rumah, atau kegiatanku di rumah kontrakan, atau kegiatan aku bersama anak-anak. Pokoknya kata kunci yang mudah dicari di pencarian. Itu penting ya, dan kalian juga harus ngisi tang dengan kata kunci yang sama juga dengan judul dan deskripsi. Jadi itu tuh yang membuat video kalian gampang direkomendasikan oleh YouTube. Dan kalian juga harus sering-sering kayak searching-searching di YouTube itu sendiri. Karena aku sendiri belajarnya di YouTube itu sendiri. Aku tuh otodidak karena aku tuh gaptek ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu apa-apa tentang per-YouTubean. Aku tuh nggak tahu tentang pereditan. Aku tuh gaptek. Aku tuh belajar dari YouTube itu sendiri. Nah, dari YouTube itu sendiri tuh banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil ya. Jadi kita tuh nggak perlu bingung, nggak perlu takut. Kalian tuh bisa belajar sendiri selama ada kemauan dan niat. Nah, itu dia perjalanan nge-YouTube aku ya teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Semoga kalian bisa mencapai apa yang ingin kalian capai di tahun ini. Semoga kita bisa sukses. Pokoknya doa aku untuk kalian semangat terus. Semoga kita sehat. Yang penting sehat, jaga kesehatan ya teman-teman. Itu yang paling penting. Dan untuk kalian yang lagi udah monetisasi dan udah sukses, teruslah mendukung teman-teman yang masih berjuang dan terus jangan sombong tentunya ya, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Nah, di sini ya aku sudahi dulu ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Semoga kalian bisa memetiklah pokoknya hikmah dari yang aku alamin, dan kalian tuh harus terus semangat, pantang menyerah, jangan hiraukan apapun kata orang, percaya diri dan selalu berdoa dan ikhtiar. Oke deh, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih aku ucapkan, dan terima kasih yang udah selalu support aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.